Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Susatul Lutfia. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas sore semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis KIKD yang saya buat. Nah, KIKD yang saya analisis adalah kelas 10 semester 2 MA. Untuk menganalisis KIKD yang perlu kita siapkan adalah kalender pendidikan KIKD sesuai Permendikbud, atau bisa juga kita melihatnya di buku guru matematika, dan juga taksonomi belum revisi untuk menentukan tingkat ranahnya. Tabelnya seperti ini, ada 8 kolom, yakni kolom pertama itu kompetensi inti, kolom kedua kompetensi dasar, ketiga tingkat ranah KD, keempat indikator pencapaian, kelima tingkat ranah IPK, keenam materi pokok, ketujuh ruang lingkup, dan yang terakhir itu waktu. Untuk KIKD dan IPK saya melihatnya di buku guru MA kelas 10. Untuk tingkat ranahnya saya melihat di taksonomi belum revisi, dan alokasi waktu kita bisa lihat minggu efektifnya yang ada di kalender pendidikan. Untuk kalendernya saya berpedoman dengan Kemenak Jawa Tengah dengan 6 hari sekolah dan libur di hari Ahad. Menghitung minggu efektifnya saya hanya berfokus pada tanggal yang tidak ada warna apapun seperti warna hijau, biru, merah, oranye, dan lain sebagainya, atau minimalnya ada 4 hari efektif. Langsung saja kita hitung. Di Januari ada 4 minggu efektif, Februari ada 4, Maret ada 2, April ada 4, dan Mei ada 1. Jadi totalnya ada 15 minggu efektif. Lalu untuk satu minggunya itu ada 4 jam pelajaran, sehingga 15 dikali 4 sama dengan 60 jam pelajaran dalam satu semesternya. Karena memang pada semester 2 ini banyak kegiatan seperti ujian sekolah, ujian akhir, dan ujian nasional. Lanjut, KI 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan seterusnya. Lalu 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan seterusnya. Lalu untuk KD 3.7 yaitu menjelaskan rasio trigonometri. Tingkat ranah KD-nya C2. Loh, kok bisa? Oke, kita buka taksonomi belum revisinya. Jadi tingkat ranah kognitif itu ada 6. Di antaranya C1 yaitu mengetahui, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu membuat atau create. Nah, di sini juga ada kata kerja operasionalnya yang dapat dipakai untuk ranah kognitif. Misal, C1 itu mengetahui sama artinya dengan mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, dan seterusnya. Lalu memahami itu sama artinya dengan memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, dan seterusnya. C3 mengaplikasikan, sama artinya dengan menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, dan seterusnya. Begitu juga dengan C4, C5, dan C6. Kita kembali lagi ke KD 3.7 yaitu menjelaskan rasio trigonometri. Menjelaskan itu masuk ke ranah apa ya? Kita lihat. Oh, ternyata di memahami cek berapa? C2. Sehingga tingkat ranah KD dari 3.7 ini adalah C2. Lanjut ke indikator pencapaian.
IPK dalam KD 3.7 ini ada 8. Yang pertama mendeskripsikan hubungan radian ke derajat dan juga sebaliknya. Lalu menemukan konsep sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen pada suatu segitiga siku-siku. Untuk mendeskripsikan tingkat ranahnya C2. Memahami ya. Kemudian menemukan tingkat ranahnya cek berapa, kita lihat ini. Oh, ternyata di sini di menganalisis cek berapa, cek 4, sehingga tingkat ranah IPK-nya yang menemukan itu C4. Lalu materi pokoknya di sini yaitu trigonometri tentang radian dan derajat, konsep sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini ada keterangannya. Ada 6 keterangan ruang lingkup. Yang pertama logika, kedua aljabar, ketiga geometri, keempat trigonometri, kelima kalkulus, dan keenam statistika dan peluang. Tadi materinya tentang trigonometri, sehingga ruang lingkupnya kita centang yang angka 4, yaitu trigonometri. Kalau waktu gimana? Untuk waktu sebenarnya itu tergantung dari tingkat kesulitan materi yang akan disampaikan. Di sini untuk 3.7 saya mengambil waktunya 1 kali 40 menit. Lanjut ke 4.7 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Menyelesaikan itu tingkat ranahnya C3. Kemudian indikator pencapaiannya sama, ada 8. Di antaranya menggunakan konsep konversi sudut, kemudian menggunakan konsep sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen dalam menyelesaikan masalah. Semuanya tingkat ranahnya C3. Materi pokoknya sama, ruang lingkupnya juga sama, dan untuk waktu saya ambil 2 kali 40 menit. Kemudian 3.8 menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Tingkat ranahnya kita lihat menggeneralisasi. Nah, di sini ya teman-teman, membuat. Jadi untuk 3.8 ini sudah C6. Kemudian IPK-nya itu ada 4. Menemukan konsep perbandingan sudut di kuadran 2, 3, dan 4, menemukan konsep relasi antar sudut, dan juga konsep identitas trigonometri. Tingkat ranah IPK-nya itu C4. Tadi sudah dilihat ya, menemukan itu termasuk C4. Maaf. Kemudian untuk materi pokoknya masuk kategori trigonometri, perbandingan sudut di kuadran 2, 3, dan 4, relasi antar sudut, dan identitas trigonometri. Ruang lingkupnya 4, trigonometri. Di sini waktunya sama, 1 kali 40 menit. Lanjut ke 4.8 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Itu tingkat ranahnya C3 ya, menyelesaikan. Kemudian IPK-nya itu ada 4, diantaranya menggunakan konsep perbandingan sudut di kuadran 2, 3, dan 4. Kemudian konsep relasi antar sudut dalam menyelesaikan masalah, menggunakan konsep identitas trigonometri, menggunakan identitas trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya. Menggunakan ini masuk ke tingkat ranahnya itu C3. Untuk waktu saya ambil 2 kali 40 menit. Oke, lanjut ke 3.9 yaitu menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Tingkat ranahnya C2 karena menjelaskan. IPK-nya ada 2 yaitu menemukan konsep aturan sinus dan kosinus. Tingkat ranahnya C4 karena menemukan ya, tadi sudah dilihat. Materi pokoknya yaitu trigonometri, aturan sinus dan kosinus.
Ruang lingkupnya sama 4 trigonometri. Waktunya 2 kali 40 menit. 4.9 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Tingkat ranahnya yaitu C3. Indikator pencapaiannya menggunakan konsep aturan sinus dan kosinus dalam menyelesaikan masalah. Tingkat ranahnya sama C3. Materi pokoknya sama, ruang lingkup sama, waktunya 2 kali 40 menit. Kemudian 3.10 menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Tingkat ranahnya yaitu C2 karena menjelaskan. Kemudian indikator pencapaiannya menjelaskan konsep fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Tingkat ranahnya masuk ke C2. Materi pokoknya yaitu fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Ruang lingkupnya sama trigonometri dan waktunya 2 kali 40 menit. Kemudian yang terakhir 4.10 menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin B X plus C plus D. Tingkat ranahnya itu C4. Lalu indikator pencapaiannya ada 3, menggambarkan grafik fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Tingkat ranahnya C3. Dan alokasi waktunya itu 3 kali 40 menit. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekian presentasi singkat dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.